wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wahyu Istianti, Widya Iswara Ahli Madya dari Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah. Saya akan menyampaikan strategi pembelajaran materi teknik komunikasi publik pada pelatihan kepemimpinan pengawas. Baik, saya akan mulai dengan dasar hukum. Saya akan menyampaikan dasar hukum penyelenggaraan pelatihan kepemimpinan pengawas. Dasar hukum ada nanti peraturan LAN nomor 15 tahun 2019, kemudian ada keputusan LAN nomor 1005 tahun 2019, ini tentang pedoman penyelenggaraan pelatihan kepemimpinan pengawas. Dasar hukum perlu saya sampaikan pada materi teknik komunikasi publik untuk mengulang, meskipun pada saat awal pasti sudah ada materi tentang overview, yaitu dasar pelaksanaan kepemimpinan, pelatihan kepemimpinan pengawas. Selanjutnya, saya akan menyampaikan kompetensi pada pelatihan kepemimpinan pengawas, yaitu kompetensi kepemimpinan melayani, kompetensi manajerial untuk menjamin terlaksananya akuntabilitas jabatan pengawas yang merupakan kemampuan dalam mengendalikan kegiatan pelaksanaan pelayanan publik yang dilakukan oleh pejabat pelaksana sesuai dengan SOP. Setelah itu, saya akan menyampaikan 4 agenda, meskipun saya menyampaikan materi teknik komunikasi publik, tetapi 4 agenda kepemimpinan pengawas akan saya sampaikan, yaitu agenda kepemimpinan Pancasila dan bela negara dengan beberapa materi ini, kemudian agenda kepemimpinan pelayanan dengan agenda materi berikut, kemudian agenda pengendalian pekerjaan, yaitu ada teknik komunikasi publik, perencanaan kegiatan pelayanan publik, penyusunan RKA pelayanan publik digital, kemudian manajemen mutu, manajemen pengawasan, kemudian pengendalian pelaksanaan kegiatan. Nah, teknik komunikasi publik ini pada agenda pengendalian pekerjaan. Yang terakhir adalah agenda aktualisasi kepemimpinan. Deskripsi singkat dari mata pelatihan teknik komunikasi publik adalah membekali peserta dengan kemampuan menjelaskan dan menerapkan teknik komunikasi publik dalam menjalankan tugas dan fungsi jabatannya. Kemudian mata pelatihan ini akan disajikan secara interaktif melalui metode belajar mandiri, kemudian secara online kalau dimungkinkan, kemudian diskusi serta menonton video dan kerja kelompok serta kerja individu. Keberhasilan peserta dinilai dari kemampuan peserta dalam mempraktekkan manajemen kinerja. Kepada para peserta mengenai deskripsi singkat, kemudian juga mengenai hasil belajar. Hasil belajar di sini diharapkan peserta mampu menerapkan teknik komunikasi publik dalam menjalankan tugas dan fungsi jabatannya, dalam menjalankan tugas dan perannya sebagai pemimpin jenjang pengawas sehingga mampu memberikan pelayanan yang optimal. Kemudian indikator hasil belajar juga akan saya sampaikan kepada para peserta, bahwa indikatornya adalah menjelaskan konsepsi komunikasi publik, kemudian mengembangkan keterampilan berkomunikasi dan bahasa tulisan, mempraktekkan public speaking dan presentasi yang efektif. Kemudian materi di sini ada materi konsep komunikasi publik, komunikasi asertif, bahasa tulisan dan public speaking, serta presentasi yang efektif. Kemudian materi yang kedua adalah praktek komunikasi publik, komunikasi asertif, bahasa tulisan dan public speaking, serta presentasi yang efektif. Ini beberapa materi teknik komunikasi publik yang nanti akan saya sampaikan pada materi pertama, 3 jam pelajaran pertama.
Kemudian akan saya sampaikan konsep komunikasi publik, terdiri dari pengertian dan proses komunikasi, kemudian bentuk-bentuk komunikasi, kemudian teknik komunikasi publik, serta yang terakhir adalah peran pejabat pengawas dalam mengelola komunikasi publik. Kemudian ini juga akan saya jelaskan apa itu komunikasi publik. Kemudian akan saya lanjut mengenai komponen komunikasi efektif. Ada 8 komponen komunikasi efektif. Selanjutnya, bentuk komunikasi yaitu ada intrapersonal, interpersonal, kelompok, publik, organisasi, massa, antar budaya, dan internasional. Itu pun akan saya jelaskan satu persatu. Kemudian komunikasi publik. Nah, ini pun ada teknik public speaking sampai ke teknik berhubungan dengan media atau media relation, itu pun akan kami jelaskan. Selanjutnya, komunikasi asertif. Komunikasi asertif di sini ada strategi menanggapi keluhan, ada 5. Bagaimana strategi menanggapi keluhan itu. Kemudian bahasa tulisan. Di sini ada handling komplain, kemudian menjawab pertanyaan, menulis caption atau sosial media, itu pun akan saya jelaskan satu persatu. Lanjut public speaking dan presentasi yang efektif. Di sini akan saya tayangkan video bagaimana membuat teknik presentasi yang baik dengan link ini. Jadi nanti akan penayangan video, setelah itu kita diskusikan bersama. Kemudian persiapan presentasi, ada struktur dan organisasi presentasi, alat bantu presentasi, dan body language. Ini akan kami jelaskan. Kemudian persiapan presentasi, ada where, whom, why, when, what, dan how, itu pun akan kami jelaskan. Kemudian yang terakhir adalah tugas kelompok. Jadi peserta akan kami bagi dengan 4 kelompok untuk membuat presentasi komunikasi publik. Dengan kelompok 1 materi mengenai pendidikan, materi kedua untuk kelompok 2 materi tentang ekonomi, kemudian ada materi kesehatan untuk kelompok 3, dan kelompok 4 materi mengenai sosial. Nah, setelah itu diskusi kelompok, membuat presentasi, dan presentasi akan disampaikan secara bergantian tiap kelompok. Itu saja yang bisa kami sampaikan mengenai strategi pembelajaran teknik komunikasi publik. Kurang lebihnya dari saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.